Bayangkan, seluruh data penting negara dari layanan publik sampai identitas digital tiba-tiba lenyap tak bisa diakses. Itu bukan adegan film, itu nyata. Tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS-2 diserang ransomware. Serangan ini mengguncang sistem digital Indonesia dan meninggalkan banyak pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah kita benar-benar siap menghadapi era digital yang rentan seperti ini? Sistem PDNS-2 yang dikelola oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo mengalami serangan siber jenis ransomware bernama Lockbit 3.0. Akibatnya, lebih dari 200 layanan publik, termasuk portal pendidikan, kependudukan, dan perizinan, tidak bisa diakses selama beberapa hari. Data yang tersimpan di pusat server Surabaya tersebut dienkripsi oleh pelaku, dan kabarnya diminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Dampaknya sangat luas. Beberapa sistem layanan publik tidak bisa berjalan normal, mulai dari data kepegawaian, pendaftaran sekolah, hingga aplikasi layanan pemerintah daerah. Beberapa instansi bahkan harus kembali menggunakan sistem manual dan pencatatan kertas. Ini bukan hanya soal data yang terkunci, tapi juga hilangnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan data nasional. Tapi di sisi lain, saya justru melihat ini bukan pertama kalinya sistem pemerintah menjadi korban. Dalam 5 tahun terakhir, ada pola yang berulang. Pada 2020 terjadi kebocoran data pasien COVID-19. Lalu pada 2021 terjadi kebocoran data BPJS Kesehatan, lalu di 2022 insiden pada My Pertamina dan Kemendagri. Di 2023, data Dukcapil bocor di forum hacker internasional. Dan di 2024 giliran PDNS-2 diserang ransomware. Setiap tahun ada insiden baru, tapi perbaikannya terasa lambat. Kita terus bicara transformasi digital, tapi tanpa fondasi keamanan yang kokoh, digitalisasi justru jadi jebakan. Saya rasa ini waktunya pemerintah bukan sekadar menanggapi, tapi membangun sistem yang benar-benar tahan serangan dengan standar global dan transparansi audit keamanan. Padahal sejak tahun 2022, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di atas kertas, pemerintah adalah pengendali data utama. Artinya merekalah yang paling bertanggung jawab menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi warga. Namun ironisnya, justru lembaga negara yang paling sering menjadi korban. Mulai dari data KPU, BPJS, Kemenkes, hingga PDNS-2, semuanya pernah tercatat alami kebocoran besar. Dan setiap kali insiden terjadi, jawaban yang muncul hampir selalu sama. Kami sedang melakukan evaluasi. Dalam konteks hukum, pelanggaran keamanan data seharusnya bisa dikenai sanksi administratif dan pidana. Tapi di dunia nyata, yang terkena dampak justru masyarakat, bukan instansi yang lalai. Ribuan data pribadi beredar bebas di forum gelap, dan pengguna hanya bisa pasrah melihat identitasnya diperdagangkan. Lebih parah lagi, transparansi penanganan kasus sering kali minim. Publik tidak tahu sejauh mana investigasi berjalan atau apakah ada pejabat yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Dan di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih mengganggu. Memang kenapa kalau data kita dijual bebas? Apa dampaknya buat kita? Mungkin terlihat sepele, tapi dengan satu nomor KTP dan alamat email, orang bisa membuka pinjaman atas nama kita, menipu kerabat, atau bahkan menyusup ke akun pribadi. Identitas digital kita jadi komoditas, dijual, disalahgunakan, lalu dilupakan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Masyarakat bisa lebih waspada, pakai autentikasi ganda, ubah kata sandi, hindari tautan mencurigakan. Tapi sejujurnya, tanggung jawab terbesar bukan di tangan rakyat, melainkan di pihak yang memegang data itu. Kalau negara yang seharusnya melindungi justru lalai, bagaimana rakyat bisa merasa aman? Pemerintah sering bicara soal transformasi digital dan keamanan nasional.
Tapi bagaimana bisa bicara kedaulatan digital jika backup server saja tidak aman? Rasanya percuma bicara smart nation kalau kebijakan keamanannya masih manual dan reaktif. Yang kita butuhkan bukan lagi janji pemulihan, tapi transparansi, audit publik, dan tanggung jawab nyata. Insiden PDNS 2 harusnya menjadi momentum perbaikan menyeluruh, bukan sekadar headline sementara. Karena di balik data ada identitas, hak privasi, dan kepercayaan rakyat yang harus dijaga. Di era digital, keamanan data bukan pilihan, tapi kewajiban, dan kedaulatan bangsa tidak dimulai dari firewall, tapi dari kejujuran dan tanggung jawab terhadap data rakyatnya. Saya Ahmad Sahroni pamit undur diri. Terima kasih.